Kesipirok membeli panggelong, beli panggelong naik pedati. Walau banyak produk orang, tenun tapsel juga yang di hati. Selamat datang di Kabupaten Tapanuli Selatan, daerah kecil nan sejuk dengan berbagai macam pesona dan keindahannya. Sebagaimana kita ketahui, tenun merupakan salah satu jenis kriya Nusantara, yaitu kriya tekstil. Keindahan kain tapsel memiliki ragam warna dan inovasi, serta banyaknya kreasi yang ditonjolkan pada setiap tenunannya. Tidak luput dari arti dan makna yang tertuang di dalamnya, konon setiap motif pada tenunan yang dikenakan oleh si pemakai menggambarkan keadaan hatinya. Nilai-nilai kearifan lokal muncul pada hasil karya tangan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satunya terlihat dari tenun yang dikerjakan dengan gedokan maupun dengan alat ATBM. Upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meningkatkan komoditi unggulan, yang salah satunya adalah tenun tapsel, yang diarahkan ke industri fashion agar pemasarannya semakin meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah salah satu penenun yang ada di Sipirok, yaitu Tenun Sipirok Ani Tupang. Ini adalah workshop kita, tempat bertenunnya para penenun yang ada di sekitar kita. Kami mengembangkan tenun kita ini yang dulunya adalah tenun khusus untuk adat, yaitu tenun gedokan, yang motif dan corak-coraknya yang dipergunakan hanya untuk adat saja. Setelah berkembang sekian tahun, kita berinovasi dan ingin mengembangkan bagaimana caranya tenun gedokan tersebut bisa dipakai untuk fashion. Yang biasanya dipakai untuk adat, sekarang kita bisa dipakai untuk pakaian fashion. Misalnya di pewarnaan, tenun gedokan itu coraknya di warna merah hitam putih, fokus merah hitam putih, dan coraknya juga tertentu dan juga mengandung filosofi tersendiri. Setelah pengembangan dengan cara bertenunnya, cara pewarnaannya, sekarang tenun kita ini sudah bisa dipakai untuk pakaian, untuk fashion, dengan berbagai corak yang kita kembangkan juga dari tenun gedokan. Filosofi yang ada di tenun gedokan itu tidak ditinggalkan, terus dikembangkan di tenun ATBM sekarang. Yang dulunya ini motifnya juga dan warnanya juga sudah kita kembangkan. Contohnya ini, yang dulunya warnanya juga 3, kita bisa kembangkan. Ada yang ungu, yang biru, tergantung permintaan pasar. Yang misalnya ini sekarang adalah yang kita pakai, yang kita kembangkan motif singap yang ada di tenun gedokan juga. Sekarang ini motifnya sudah dikembangkan di dalam tenun ATBM, termasuk pakaian yang akan dipakai oleh PNS yang ada di tapsel. Adapun motif-motifnya itu yang tetap ada di tenun gedokan. Misalnya ini adalah motif singap. Motif singap ini adalah fungsinya dalam abik godang, mengingatkan kita bahwa kita harus rendah hati. Itu melambangkan singap. Itulah yang sekarang dikembangkan untuk baju PNS yang ada di tapsel. Kemudian ini motif angkar. Motif angkar ini juga berada di tenun gedokan. Kita kembangkan untuk baju fashion juga. Angkar ini artinya adalah seorang yang memakai ini filosofi di tenun gedokan, perempuan yang ada di lingkungan kita harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas yang bisa dikembangkan. Ini kan yang biasanya ada di Paropasadun. Di Paropasadun itu diserahkan orang tua ke borunya, putri yang paling besar. Kemudian di situ kan ada angkar filosofinya. Seorang putri itu setelah sampai di rumah keluarganya yang baru, dia harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas yang bisa dia masukkan diri dimanapun dia berada. Yang selain itu ada ini bunga ros. Motif bunga ros ini juga adalah motif yang ada di tenun gedokan juga, yang kita kembangkan di tenun ATBM ini, yang bisa untuk dipasarkan di pasar global juga. Ini motifnya melambangkan perempuan yang setelah berkeluarga juga harus membawa nama baik keluarga, yang harus membawa nama harum.
Yang ini motifnya adalah angker cino sama pucuk robong. Pucuk robong itu bahwa kita harus bisa berinovasi untuk mengembangkan diri dalam perubahan dan terus berkembang. Adapun sekarang kita dalam pengembangan tenun kita ini, bagaimana caranya agar kita bisa berkembang, jangan hanya pasar lokal saja. Bagaimana caranya agar bisa kita kembangkan setelah lokal, nasional, dan mudah-mudahan bisa mencapai go internasional atau untuk diekspor. Dan kita juga pengembangannya bukan cuma di motif, juga kita pengembangannya di bahan. Bagaimana agar meningkat kualitas. Yang biasanya kita memakai sintetis atau polyester, sekarang kita juga ada yang memakai bahan katun. Bahan katun yang ramah dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami muliakan, saya Ahmad Raja Nasution, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, menghimbau kepada kita semua untuk datang berbelanja produk-produk UMKM unggulan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Produk kami terdiri dari tenun yang sudah dikreasikan tidak lagi untuk pakaian-pakaian adat, tetapi ke arah pakaian sehari-hari, pakaian pesta, bahkan pakaian lebih fashionable dari produk-produk tenun lainnya. Tapsel juga punya batik khas, yaitu batik Tapsel yang juga memiliki berbagai macam motif, baik dari motif alam maupun motif yang dikaitkan dengan adat dan budaya Dalihan Natolu. Kita juga produk unggulannya antara lain juga kopi Arabica Sipirok. Kopi ini telah diakui oleh kalangan penikmat kopi maupun kalangan penggiat kopi. Kopi Arabica Sipirok memiliki khasan, memiliki kekhususan baik dari segi aroma maupun rasa, sehingga pada tahun 2018 kopi Arabica Sipirok telah terbit indikasi geografisnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Kopi Arabica Sipirok sangat banyak varian rasanya, ada luwak liar, ada natural, ada kopi jantan, ada long berry, ada wine, premium maupun medium. Di samping itu, kita juga punya produk buah salak yang perkebunannya sangat luas. Salak Tapsel ini sungguh berbeda dengan salak lainnya. Orang Tapsel bilang tonggi sapot taitabo, artinya manis, ada sepat-sepatnya dikit, tapi enak. Dan salak kita itu sangat tinggi kadar airnya, sehingga bisa menyegarkan. Bahkan kita juga sudah punya beberapa produk turunan dari buah salak, antara lain minuman dari salak, sirup salak, ada yang disebut nagogo drink, kemudian dodol salak, keripik salak, kurma salak, dan produk-produk turunan lainnya. Sehingga petani salak di samping menjual salak secara konvensional, buah yang dijual, tapi lebih jauh lagi kita coba memberikan nilai tambah kepada para petani dengan memproduksi produk-produk turunan dari buah salak. Tapsel memiliki berbagai potensi, baik potensi wisata maupun potensi alam yang sangat menarik. Potensi wisata kita sinergikan dengan produk-produk UMKM dalam hal pemasarannya.
Orang yang berwisata ke Tapsel tentu juga dapat belanja produk-produk unggulan Tapsel. Kita berharap ke depan produk-produk unggulan Tapsel ini semakin dikenal, semakin diminati, semakin dirindukan oleh masyarakat. Mari belanja di Tapsel, mari datang ke Tapsel. Mudah-mudahan produk kita ini tidak hanya cerita. Kita punya cerita di balik produk itu, tapi cerita yang bisa meningkatkan nilai dari produk kita. Tenun punya cerita, batik punya cerita, kopi punya cerita, salak punya cerita. Cerita di balik itu sangat menarik untuk bisa kita satu padukan menjadi keinginan berbelanja di Tapsel. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.